Komputer kuantum. Komputer kuantum adalah jenis komputer yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk memproses informasi. Untuk memahami komputer kuantum, kita perlu melihat teori-teori dalam komputer kuantum. Apa saja? Pertama, superposisi adalah prinsip dasar mekanika kuantum yang menyatakan bahwa sebuah partikel kuantum seperti qubit dapat berada dalam beberapa keadaan sekaligus. Dalam komputer klasik, bit hanya bisa berada dalam keadaan 0 atau 1. Namun, qubit dapat berada dalam superposisi dari kedua keadaan ini. Contohnya, jika kita memiliki sebuah koin dalam dunia kuantum, koin tersebut bisa berada dalam keadaan kepala atau ekor, atau keduanya pada saat yang sama, sampai kita mengamati atau mengukurnya. Hal ini memungkinkan komputer kuantum untuk memproses informasi dengan cara yang jauh lebih paralel dan efisien. 2. Ketertarikan kuantum. Ketertarikan kuantum atau entanglement adalah fenomena di mana dua qubit menjadi saling terkait sedemikian rupa sehingga perubahan pada satu qubit akan langsung mempengaruhi qubit yang lain, tidak peduli seberapa jauh jarak di antara keduanya. Misalnya, jika kita memiliki dua qubit yang saling terikat dan tidak mengubah keadaan satu qubit, qubit yang lainnya juga akan berubah secara bersamaan. Ini memungkinkan komputer kuantum untuk mengatasi masalah dengan cara yang sangat berbeda dan seringkali lebih efisien daripada komputer klasik. Perbedaan komputer kuantum dan komputer saat ini adalah komputer klasik yang kita gunakan sehari-hari beroperasi dengan menggunakan bit yang hanya dapat berada dalam satu dari dua keadaan, yaitu 0 atau 1 pada satu waktu. Komputer klasik menggunakan arsitektur von Neumann, di mana data dan instruksi proses secara berurutan. Ini sangat efisien untuk banyak aplikasi sehari-hari, tetapi dapat menjadi sangat lambat atau untuk tugas-tugas yang kompleks dan berukuran besar seperti simulasi molekul atau optimasi besar. Sebaliknya, komputer kuantum dapat memanfaatkan superposisi untuk melakukan banyak perhitungan secara bersamaan dan menggunakan ketertarikan kuantum untuk melakukan operasi yang saling terikat secara efisien. Ini memungkinkan mereka untuk memecahkan masalah yang sangat kompleks dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibanding komputer klasik. Potensi komputer kuantum dalam kecerdasan buatan. Ada beberapa area kunci di mana komputer kuantum berpotensi membuat dampak besar. Pertama, mempercepat pelatihan model AI. Pelatihan model AI seringkali melibatkan pemrosesan data dalam jumlah besar dan perhitungan yang intensif. Dengan kemampuan qubit untuk proses banyak kemungkinan secara bersamaan, komputer kuantum dapat mempercepat proses pelatihan model AI.
yang biasanya memerlukan waktu yang lama di komputer klasik. 2. Optimasi model AI. Optimisasi model AI. Mengatur hyperparameter yang mempengaruhi pelatihan model AI merupakan proses yang rumit. Komputer kuantum dapat menggunakan algoritma kuantum untuk mengeksplorasi ruang hyperparameter dengan cara lebih efisien, sehingga menggunakan konfigurasi yang optimal lebih cepat dari metode klasik. Ketiga, pemrosesan data lebih canggih. Komputer kuantum dapat menganalisis data dengan cara lebih mendalam. Berkat kemampuan mereka dalam superposisi dan keterikatan kuantum, ini memungkinkan AI untuk mendeteksi pola yang lebih kompleks dan membuat prediksi yang lebih akurat. 4. Solusi untuk masalah kompleks. Komputer kuantum dapat menawarkan solusi untuk masalah yang sangat sulit dipecahkan oleh komputer klasik, seperti simulasi molekul, optimisasi jaringan. Ini mempengaruhi berbagai aplikasi AI, dari desain hingga teknologi yang baru. Namun, meskipun potensi komputer kuantum sangat besar, penting untuk diingat bahwa teknologi ini masih dalam tahap pengembangan awal. Banyak tantangan teknis seperti menjaga kestabilan qubit, memperbaiki kesalahan kuantum, masih harus diatasi sebelum kita dapat sepenuhnya memanfaatkan kemampuan komputer kuantum. Sebagai kesimpulan, komputer kuantum memiliki potensi yang sangat besar untuk merevolusi cara kita bekerja dengan AI, dengan kemampuannya untuk mempercepat pelatihan model, meningkatkan optimisasi, dan menganalisis data dengan lebih mendalam. Komputer kuantum dapat membuka babak baru dalam pengembangan kecerdasan buatan. Setelah penjelasan di atas, saya akan menjelaskan sejarah komputer kuantum. Komputer kuantum dimulai pada 1980-an dengan fisikawan seperti Richard Feynman, David Deutsch, dan Paul Benioff yang mengembangkan konsep dasar dalam komputasi kuantum. Pada 1982, Richard Feynman mengusulkan bahwa prinsip-prinsip kuantum dapat mengatasi batasan fisik dan mensimulasikan sistem kompleks, termasuk mekanika kuantum. David Deutsch kemudian memperkenalkan konsep mesin Turing Universal Quantum pada 1985 yang menjadi fokus teori komputer kuantum. Setelah 1994, Peter Shor mengusulkan algoritma Shor yang mampu memecahkan masalah faktorisasi secara efisien dengan komputer kuantum, seperti penjelasan yang tadi. Sejak saat itu, banyak peneliti melakukan pengembangan teknologi ini. Pada 1998, tim di IBM berhasil melakukan operasi dasar pada qubit menggunakan molekul klorin dalam sistem resonansi magnetik nuklir. Pada 2001, IBM membangun komputer kuantum pertama yang dapat digunakan publik dengan qubit.
perusahaan besar seperti Google, Microsoft, dan IBM terus berinvestasi untuk mengembangkan teknologi ini. Pada 2019, Google mengumumkan pencapaian supremasi kuantum dengan kuantum yang menggunakan 53 qubit. Sampai sini saja. Terima kasih penjelasan atas penjelasan tentang komputer kuantum dan perbedaan komputer kuantum dengan komputer klasik serta pengembangan AI dengan menggunakan komputer kuantum. Terima kasih.